Selamat siang pemirsa Malu TV, kembali bersama saya KKD dalam acara Parlemen Malu TV. Ya, kita dari pojok Hotel Gaya, sebuah hotel indah, nyaman di pojok kota Ternate, dan hari ini kita kedatangan tamu profil yang tak asing lagi bagi Maluku Utara, Bapak Dr. Hendra Karyanga. Selamat siang Pak Dokter. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Malu TV, profil Pak Dr. Hendra Karyanga cukup lengkap. Politisi, kemudian yang luar biasanya beliau adalah seorang pakar hukum keuangan negara. Dan hari ini kita akan berbincang tentang hal-hal seputar dengan keuangan, kebijakan fiskal, dan apa yang akan disampaikan. Semoga menjadi kontribusi pemikiran beliau bagi negeri ini, Maluku Utara. Baik pemirsa, kita langsung saja ke beliau, Pak Dokter. Terima kasih atas kesediaannya, Pak Dokter, sudah bersama dengan kita. Kita mungkin langsung saja dari background Pak Dokter sebagai seorang pakar keuangan negara. Kita ingin menyampaikan kondisi Maluku Utara saat ini sebagai sebuah daerah yang banyak hasil tambangnya. Hampir dari seluruh Indonesia datang ke Maluku Utara untuk kerja tambang. Nah, tentunya ada hal-hal yang harus menjadi keuntungan bagi daerah Maluku Utara. Kita fokus saja langsung ke DBH. Menurut Pak Dokter, apakah sudah ada keadilan secara fiskal bagi Maluku Utara dengan sumber daya alam yang melimpah ruah ini bagi Maluku Utara dari pemerintah pusat? Silakan Pak Dokter. Jadi kalau kita bicara tentang DBH Ya, atau dana bagi hasil, maka ada regulasi yang mengatur tentang DBH, ya, khususnya DBH bidang pertambangan. pertambangan. Ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Ya, tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. daerah. Ya. Di sana secara detail diatur bagi hasil antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan pemerintah pusat. Ya. Jadi pusat itu dapat 20%, kemudian pemerintah provinsi dapat 16%. Nah, sisa itu dibagi antara kabupaten penghasil dan kabupaten terdekat. Ya. Nah, kalau ini dikelola dengan baik, dengan potensi sumber daya alam pertambangan di Maluku Utara yang begitu melimpah, saya sangat yakin bahwa negeri ini akan dibangun di mana rakyat sejahtera. Karena mengelola tambang itu tujuan hanya satu, rakyat harus sejahtera. Kesejahteraan rakyat. Jadi kalau rakyat tidak sejahtera itu aneh gitu. Ada apa sebenarnya? Itu DBH tentang pajak sumber daya alam. Belum lagi DBH tentang pajak daerah. Kendaraan bermotor, ya, cukai dan sebagainya, Ya. tembakau dan sebagainya. Jadi kalau ini semua dikelola, saya sangat yakin negeri kita ini, Maluku Utara ini, daerah yang kaya raya, yang dari dulu zaman VOC diperebutkan oleh kaum penjajah, Ya. dan kita merdeka. Tapi saya lihat kok tambang kita dieksploitasi begitu hebat, tapi kok pendapatan Tidak berbanding lurus tidak berbanding lurus. kesejahteraan masyarakat. Itu masalahnya sebenarnya. Makanya jangan salah kalau rakyat bertanya, Iya. ya kan? Iya. Saya pikir itu masalahnya. Jadi ya benar seperti kata Pak Dokter, Indonesia ini dikenal karena awalnya dari Maluku, rempah-rempah. Ya. Dan justru saat ini dengan adanya tambang juga tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan pada masyarakat. Berarti Pak Dokter melihat bahwa belum sebanding hasil yang ada. Belum sebanding dengan apa yang diharapkan. Artinya begini, tambang itu untuk siapa? Ya. Tambang itu untuk rakyat. Jangan kemudian berpikir tambang itu untuk korporasi. Salah. Iya. Korporasi ya dia kelola dengan berdasarkan perizinan, tapi kemudian hasil pengelolaan itu kita harus memastikan bahwa rakyat Maluku Utara sejahtera. Iya. Baik, tentu ada korelasi dengan undang-undang yang disampaikan tadi tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, yang mana hal-hal yang menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi, pusat, dan kemudian daerah. Dan semoga dengan diterapkannya dengan baik undang-undang ini bisa memberikan dampak kesejahteraan bagi rakyat. Saya tambahkan begini, Pak. Ya. Bang. Jadi begini, tambang itu kan nilainya tidak terbarukan. Ya, energi yang Orang menggali habis-habis. Tidak ada reboisasi tambang. Habis sekali. Iya. Beda dengan hutan dan sebagainya. Iya. Anda potong, Anda tebang hutan, bisa tanam kembali. Iya. Tambang apa yang Anda tanam? Habis-habis. Karena nilai tidak terbarukan, makanya pengelolaan tata kelola tambang itu harus diatur dengan baik.
Jadi pasca tambang itu bagaimana? Rakyat sejahtera nggak? Masyarakat di lingkar tambang? Lingkungan rusak nggak? Jangan kemudian pasca tambang lingkungannya rusak, rakyat termarginal, terpinggirkan. Itu menimbulkan kemiskinan. Berarti tambang tidak menimbulkan kesejahteraan, tapi menimbulkan kemiskinan. Hanya memberikan keuntungan kepada sebagian, yaitu korporasi. Baik, Pak Dokter, kita beralih dari tambang. Jadi fokusnya DBH tadi, jika dikelola dengan baik, bisa memberikan kontribusi kesejahteraan bagi masyarakat. Maluku Utara ini bisa dibilang wilayah lautnya lebih luas daripada daratan. Namun sayangnya dalam penetapan alokasi dana DAKDAU itu acuannya mengacu pada luas daratan. Nah, kalau kondisi seperti ini berarti apakah menurut Bapak sudah memberikan sebuah keadilan bagi daerah yang mana daerah lain yang luas wilayahnya kecil, mereka mendapatkan hasil yang luas wilayah daratannya besar, mereka mendapatkan hasil yang banyak. Sedangkan Maluku Utara sangat kecil. Jadi gini, Bande. Jadi untuk menghitung besarannya DAU, itu ada rumus. Luas wilayah, jumlah penduduk, rentang kendali, dan seterusnya. Tapi sayangnya, yang ada sekarang adalah luas wilayah lautan tidak dihitung. Hanya luas wilayah daratan. Makanya jangan heran kalau misalnya daerah-daerah otonomi yang ada di Maluku Utara, di daerah kepulauan, beda dengan ada di Jawa. Pasti di Jawa lebih besar, karena dari sisi jumlah penduduk luas daratan, mereka lebih luas. Jadi saya ingat saya dulu ada beberapa gubernur di Indonesia Timur, itu memperjuangkan undang-undang tentang daerah kepulauan. Termasuk Ternate, Maluku Utara. Tapi sayangnya saya kurang kopi lagi perkembangan sejauh mana, tidak ada realisasinya sampai sekarang. Jadi seharusnya DPRD, kemudian pemerintah, provinsi, kabupaten, kota berjuang supaya untuk daerah-daerah kepulauan jangan hanya indikator luas daratan, tapi lautan harus dimasukkan. Kenapa? Kita punya potensial laut luar biasa. Tadi hasilkan berapa ton, berapa ribu ton untuk konsumsi, diekspor dan sebagainya. Kita sempat pantau dari pemberitaan terakhir dari beberapa media sosial, ya sepertinya kepala daerah dalam hal ini Gubernur Maluku Utara, Ibu Shirley, sepertinya ada mencoba untuk memperjuangkan itu. Menurut Pak Dokter, apa ini perlu didukung? Saya pikir itu perjuangan yang bagus. Saya lihat waktu di Komisi 2 hearing kemarin, Ibu Shirley telah mendengungkan itu. Tapi tidak sebatas hanya mendengungkan. Perlu ada gerakan-gerakan action parlementer untuk dilakukan itu di sana. Kalau tanpa itu percuma juga. Berarti harus ada gerak cepat dari gerak cepat. Tidak boleh dibiarkan dia sendiri. Harus elemen semua, kemudian DPR, kemudian pemerintah bersama-sama untuk memperjuangkan itu supaya ada undang-undang. Paling tidak direvisi undang-undang. Ada regulasinya yang bisa mengatur. Baik, Pak Dokter, kita kembali lagi ke kewenangan kepala daerah. Tentunya sebagaimana kita memahami bahwa anggaran setiap tahun, misalnya saat ini tahun 2025, pelaksanaan anggarannya dituangkan dalam DPA yang telah disahkan di 2024. Nah, dengan adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, mewajibkan daerah-daerah harus menyesuaikan efisiensi di setiap penggunaan anggarannya. Nah, dalam kebijakan efisiensi ini, apakah ada hal-hal yang mengatur tentang kewenangan kepala daerah, misalnya ada diskresi yang bisa mengutak-atik DPA selain efisiensi tersebut? Oke, jadi efisiensi ini bukan baru hari ini sebenarnya. Sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara itu diundangkan, di sana prinsip tata kelola keuangan negara pertama adalah efisiensi, transparan, akuntabilitas, fairness, keadilan. Nah, jadi kalau sekarang efisiensi diumumkan bagi saya itu biasa, bukan hal yang baru. Cuma sekarang makna efisiensi itu bergeser. Jadi efisiensi itu kan penghematan dan pembelanjaan untuk barang yang berkualitas untuk masyarakat, itu efisiensi. Tapi sekarang ini kan potong sana, potong sini, tutup sana, tutup sini. Akhirnya apa? Terjadi kekacauan dalam pemerintahan. Jadi yang salah. Jadi begini, kan APBD 2025 itu disahkan APBD 2024. Jadi rencana kerja pemerintah daerah kan udah jalan. Rencana kerja pemerintah plus anggarannya. Jadi bayangkan saja, ini APBD 2025 sudah diketuk dengan perda, ya kan? Berarti untuk merubah APBD 2025 ini harus perda. Tidak boleh gubernur kemudian sewenang-wenang potong sana, cut sini.
Itu salah. Akhirnya apa terjadi kekacauan kan sekarang? Sampai saat ini kan saya lihat di media baru apa realisasi baru 11,9%. Iya. Dari 3,5 triliun. Berarti baru apa? Baru mencapai sekitar 500 miliar sekian. Kita sudah apa semester pertama selesai Juni. Ya, hampir bulan Juni. Nah, Pertama. bagaimana bisa tujuan APBD itu untuk rakyat? Karena begini, Pak. APBD itu tujuannya satu, pro-poor, Ya, ya. Pro-job, ya. Jadi pertumbuhan, ya, kemudian pengatasi angka kemiskinan, pro-growth. ya, pertumbuhan. Jadi pro-growth pertumbuhan, Ya, pro-poor pengatasan kemiskinan, Kemiskinan. pro-job ya. lapangan kerja. kerja. Bagaimana mau nyerap ini pertumbuhan, mau capai? Bagaimana mau nyerap angkatan kerja? Bagaimana bisa mengatasi kemiskinan kalau penyerapan anggaran baru 11%? Jadi sebenarnya indikator parameter dari penggunaan anggaran yang optimal adalah dilihat dari 3 faktor tadi. Tiga Iya. itu. Dan itu menurut Pak Dokter belum ada. Belum ada. Baik. Bahkan yang ada ini mau saja, ini semua teriak ini. Utang di mana-mana belum dibayar. Ya, utang pihak ketiga. Jadi seolah keran belum dibuka Belum gitu ya. dibuka. Iya. Nah ini APBD Maluku Utara menurut saya bermasalah. Bermasalah. Dan itu harus ada action dari legislatif harus juga. dilakukan pembenahan dengan baik sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Baik. Pak Dokter, ini kita flashback ke perjalanan Pak Dokter. Publik Maluku Utara masih ingat bahwa pada saat Pak Dokter masih menjadi seorang legislator DPRD Provinsi, pernah membuat sebuah kegiatan yang bisa dibilang luar biasa. Membuat polis lain pada alat-alat berat di perusahaan yang cukup dianggap besar di Maluku Utara. Sebuah langkah yang berani. Apa yang melatar belakangi Pak Dokter melakukan hal tersebut? Jadi gini, saya waktu itu di Komisi 2. Iya. Komisi yang membidangi keuangan. Termasuk pendapatan. Fiskal. Saya lihat waktu itu APBD kita hanya sekitar 700 M. Waktu itu ya. 700 miliar. 700 miliar. Dan pengelolaan PAD belum maksimal. Salah satunya adalah hutang perusahaan-perusahaan tambang itu kepada pemerintah daerah yang tidak mau dibayar. Dengan alasan bahwa mereka kontrak karya. Ya. Kemudian saya coba melakukan pendalaman, apakah kontrak karya itu kemudian mengabaikan undang-undang lokal? Ya, itu kan masalah situ kan? Ternyata kontrak karya itu tidak mengabaikan undang-undang lokal, undang-undang otonomi. Nah, pajak daerah misalnya kendaraan bermotor itu kan masuk dalam kebenangan provinsi untuk menagih dibagi ke kabupaten kota. Jadi kemudian ada laporan bahwa NHM punya tunggakan pajak kendaraan bermotor ada sekitar kurang lebih 8 miliar. Zaman itu Pak ya. Waktu itu. Zaman itu cukup besar loh. Kenapa mereka tidak mau bayar? Tuh, mereka bilang bahwa kami kontrak karya. Jadi kami tidak ada kewajiban untuk tunduk pada undang-undang lokal. Terus begitu banyak kendaraan yang masuk. Saya bilang, ini jalan ini kan dibangun oleh provinsi. Mereka rusak. Kenapa mereka tidak mau bayar? Kemudian saya waktu itu mengadakan rapat kerja dengan Kapolda, dengan Kapolres, dengan Dispenda. Kami berkesimpulan bahwa tidak bisa. Ini NHM harus bayar pajak daerah. Terus apa? Saya bilang, yuk kita ke sana. Kalau mereka betul kedapatan ada alat kendaraan bermotor roda 4, roda 6, roda 8 yang tidak ada platnya, ya kan? Berarti mereka tidak bayar pajak. Terus kami ke sana on the spot ke NHM, terbukti 80% alat kendaraan bermotor itu roda 4, roda 6, roda 8, roda 12 tidak ada plat nomor. Lantas Kapolres bilang apa? Yuk kita polis lain. Jadi polis lain stop kegiatannya. Pak, 1 jam kegiatan itu mereka merasa rugi sekian puluhan miliar. Akhirnya negosiasi, ya udah dibawa semua alat-alat berat itu ke dibawa di polis lain. Yang bisa dibawa yang tidak bisa diintegrasi. 1 hari saja Pak. Hari berikut mereka langsung bayar. Luar biasa. Jadi bisa menjadi pemasukan bagi daerah provinsi dalam hal ini. Mungkin kondisi yang sama bisa saja terjadi saat ini ya Pak Dokter? Ya, kalau DPR kita mau melaksanakan fungsi pengawasan itu dengan baik Pak. Jadi kan DPR itu kan cuma 3 fungsi. Legislasi, controlling, budgeting. Nah, dalam fungsi budgeting dan controlling, ini dua-dua ini melekat. Tinggal mereka mau action atau tidak. Berarti kembali lagi kepada figur personalnya. Karena saya ini dengar begini Pak. Di IUIP itu, itu ada ribuan kendaraan.
yang tidak terdata, kemudian itu mereka tidak bayar pajak, Wah, lapor pipa juga tidak. Itu kan merugikan daerah. padahal itu diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Iya. ya, Pak. Hubungan keuangan Iya, keuangan pusat dan daerah mengatur jelas hal itu. Baik, semoga ini menjadi sebuah warning bagi semuanya tentang ketaatan kepatuhan terhadap pelaksanaan aturan yang berlaku di negara ini. Terakhir, Pak Dokter, Ya, sudah begitu panjang perjalanan Pak Dokter di dunia politik, dunia hukum, pengacara nasional, Pak Dokter juga. Dan terakhir, Pak Dokter, kita dengan informasi kembali lagi ke politik. Ada Partai Gema Bangsa. ya. Kira-kira apa yang menjadi latar belakang Pak Dokter? Jadi begini, Mbak Ded. Saya ini kan sudah berlalang buana. Iya, Sejak reformasi 99, Iya. saya dilantik menjadi anggota DPRD. iya. 99 sampai 2004. Itu periode pertama. Pertama, DPRD Reformasi. DPRD. Kemudian lanjut 2009 ke 2004 2009 Iya. kedua sampai 2009 2014. 14. Jadi kemudian saya tinggalkan arena ini karena konflik internal partai. Partai. Buat apa kita mau berjuang untuk rakyat kemudian Iya. konflik yang begitu besar Iya. membuat energi dan akhirnya yang rugi kan rakyat. Iya. Jadi saya mundur. Setelah saya mundur saya lihat ternyata untuk melayani rakyat tidak jalan lain, harus dengan politik. Untuk kekuasaan. Kekuasaan, Iya. butuh kekuasaan. Iya. Kalau hanya pribadi kita tidak mampu, Pak. Karena begitu banyak kebijakan-kebijakan yang perlu dirubah Iya. supaya pro rakyat. Jadi kemudian saya lihat partai-partai yang ada ini kan semua bermasalah ini. Konflik internal kan tinggi sekali. Iya. Akibatnya saya lihat ada satu partai namanya Gema Bangsa, Gerakan Mandiri Iya. Bangsa Indonesia. Gerakan Mandiri ya. Ini dimonitori oleh orang-orang muda, kaum milenial, dan ternyata visinya bagus, Iya. mengembalikan kemandirian daerah Daerah. dengan desentralisasi politiknya. Iya. Artinya apa? Partai ini punya masa depan dan pasti terhindar dari konflik. Iya. Karena pertama, non mahar, yang kedua, daerah diberikan kewenangan untuk mengurus partainya, mengurus rumah tangganya, termasuk pencalonan DPRD, bupati, wali kota, gubernur, diserahkan ke daerah. Iya. Jadi kan berarti bagus dong. Nah, ini menarik karena selamanya dilematik di dalam partai-partai politik Indonesia ini sepertinya daerah hanya menjadi pelaksana dari pusat. Pelaksana, jadi pesuruh lah. Pesuruh ya? Pesuruh. Melawan ya PAW. Di PAW. Iya. Nah, partai ini kemudian saya lihat cocok dengan pesan-pesan reformasi. Iya. Karena reformasi kan waktu itu kan mengembalikan kekuasaan dari pusat ke daerah. Daerah desentralisasi. Dari Iya. sentralisme ke desentralisme, desentralisasi. termasuk dalam semua bidang, ekonomi, politik dan sebagainya. Iya. Nah, kenapa tidak ini barang ini Gema Bangsa ini kita coba bumikan kembali supaya ada perubahan gitu. Yang saya maksud ada begini, daerah diberikan kebebasan, Iya. kemandirian untuk merekrutmen kader dan kemudian memilih pemimpin. Iya. Jangan tidak ditentukan oleh pusat lagi, Jakarta lagi. Berarti menarik. Mungkin saya tidak menarik kesimpulan, tapi sebatas untuk kita tahu semua bahwa yang menjadi dasar Pak Dokter, pertama, kenapa ke Gema Bangsa adalah untuk membuat sebuah perubahan masyarakat butuh kekuasaan, Ya. dan itu jalurnya politik. Dan kenapa Gema Bangsa menjadi pilihan adalah karena desentralisasi tadi, memberikan kewenangan, kebebasan kepada daerah. Iya. Baik. Pak Dokter, mungkin sebagai closing statement untuk kita semua di Maluku Utara umumnya, apa yang urgent bagi negeri ini? Maluku Utara ini kan kaya dengan hasil alam, Iya. potensi untuk masyarakat sejahtera itu ada. Iya. Nah, mari saya mengajak kita bersama-sama untuk membangun daerah ini. Dan kalau kepemimpinan yang ada ini Iya. kurang menjanjikan, ayo pemilu depan rame-rame kita pilih pemimpin yang baik. Iya. Hanya itu, Pak. Tidak bisa merubah situasi yang ada ini karena mereka secara hukum dan politik sudah terpilih. Iya. Bagaimana cara merubah mereka? Kecuali misalnya ada pelanggaran secara hukum. Tapi kalau tidak, mereka akan tetap pemimpin. Jadi saran saya, yuk 5 tahun ke depan kita berbenah. Saat ini saatnya kita berbenah, Iya. mempersiapkan diri untuk fight lagi. Dan 5 tahun Partai ke depan. Gema Bangsa menawarkan itu kepada masyarakat Maluku Utara untuk merubah situasi. Baik, Mungkin pemirsa, Anda telah menyaksikan bersama Pak Dokter dan peluang telah ada. Silakan menentukan pilihan. Jika ingin bersama, ya bisa bersama-sama dengan beliau untuk memperjuangkan kemakmuran kesejahteraan rakyat di negeri ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya.
saya, KKD, dan Bapak Dr. Hendra Karyangan dalam satu sesi Parlementaria Maluku TV dari Hotel Gaya kita melaporkan, dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum.